cinta antara Aizwan dan juga Waizon itu abadi, sama dengan kisah cinta antara Cupid dan juga Sike. Hello, what's up guys, I'm Yusrokin, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja, tetap sehat dan pastinya semangat yang menjalani hari ini. Nah, aku syutingnya pagi banget, jadi kalau kalian dengar suara kokokan ayam itu mohon dimaklumi ya, karena ini juga masih pagi, jadi ayam pun banyak berkokok. Nah, for this time aku mau melanjutkan teori dari Aizwan Fiesta. Sebelumnya aku juga udah buat part pertama nih. Apakah kalian udah nonton? Nah, di part kedua ini aku akan bahas lebih komplit dan menjelaskan cerita apa yang dibentuk oleh mereka dari lagu dan musik video Fiesta. Nah, dalam membacakan teori ini aku akan bagi jadi beberapa poin khusus untuk Aizwan yang Fiesta. Aku akan bagi jadi 3 poin aja. Jadi di poin pertama kita akan ngebahas konsep albumnya, di poin yang kedua kita akan ngebahas konsep musik videonya, dan di poin yang terakhir kita akan ngebahas makna lagunya. Untuk poin pertama kita akan mulai dari konsep album. Apakah kalian udah siap? Sebelum itu pastikan dulu nih untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment, serta follow juga Instagramku di @userkid. Thank you so much. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Coba kalian perhatikan tulisan Bloom Is pada foto ini, dan coba perhatikan baik-baik huruf O yang tersambung. Kalau kalian perhatikan dan menghitung jumlah lubangnya, maka akan berjumlah 3. Ada apa sebenarnya dengan angka 3? Nah, di video sebelumnya aku sudah menjelaskan bahwa mereka akan memerankan ke-12 dewa Yunani pada generasi ketiga. Setelah aku teliti lagi, ternyata nih angka 3 adalah angka yang sangat penting untuk comeback mereka kali ini. Apa sih keistimewaan dari angka 3? Yang pertama adalah angka 3 akan merujuk pada program Produce 48 yang berhasil membentuk mereka, yang mana Produce 48 adalah seri ketiga dari program Produce. Selain itu, angka 3 juga merujuk pada comebacknya mereka, yang mana comeback ini merupakan comeback ketiga kalinya mereka untuk Korea aja, bukan Jepang. Dan 3 juga menunjukkan bahwa ada 3 versi untuk Bloom Is. Apakah di sini kalian udah paham? Atau ada keistimewaan angka 3 yang udah kelewatkan? Komentar di bawah ya. Next, coba kalian perhatikan gambar bunga yang berada di antara kata Bloom dan juga Is. Bunga akan make sense banget dengan judulnya, yaitu Fiesta. Jadi Fiesta itu nggak hanya berarti tentang pesta, tapi ada juga bunga yang bernama Fiesta. Nah, warna dari bunga ini sendiri adalah biru dan juga ungu. Warna ungu akan membawa kalian ke musik video mereka sebelumnya, yaitu Violeta. Pasti ada hubungan antara Violeta dan juga Fiesta. Fiesta Flower adalah bunga yang sering banget dijadikan sebagai ramuan. Nah, sebenarnya teori dari mereka itu banyak banget tersembunyi di lirik lagunya. Untuk konsep musik videonya sendiri, mereka menggunakan konsep pernikahan antara Cupid dan juga Sike. Mengapa aku mengatakan bahwa mereka menggunakan konsep tersebut? Kalian tahu kapan hari Valentine? Hari Valentine itu jatuh pada tanggal 14 Februari. Dan kalian ingat kapan Fiesta itu dirilis? Sama tanggalnya dengan Valentine. Oke, sekarang kita tahu bahwa tanggal untuk perilisan Fiesta itu sama dengan hari Valentine. Lalu apa hubungan antara Valentine dan juga pernikahan antara Cupid dan juga Sike? Karena Cupid dan juga Sike itu punya kaitan dengan hari Valentine. Apa kaitannya? Jadi Cupid itu adalah dewa asmara, yang mana nih kalau dia itu seperti orang yang akan menjadi mak comblang. Jadi dia bisa buat kamu jatuh cinta dengan yang ini. Intinya dia adalah dewa asmara. Sedangkan Sike dia itu adalah dewi yang sangat cantik banget. Kecantikannya ini udah tersohor di seluruh negeri, dan dikarenakan kecantikannya ini banyak orang nih yang berpindah dari Aphrodite ke Sike, dikarenakan Sike dinilai lebih cantik dari Aphrodite. Dan melihat hal ini, Aphrodite pun marah dong dan merasa agak cemburu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kepada Sike, sehingga dia nih menyuruh si Cupid untuk turun ke bumi dan membuat Sike jatuh cinta kepada orang terjelek di dunia. Tapi akhirnya di saat Cupid melihat Sike, malah dia yang jatuh cinta. Dan gak sadar nih si Cupid, dia pun menusukkan panah cinta itu ke tangannya sendiri. Dan dari sanalah dia sudah jatuh cinta dengan Sike.
Nah si Aphrodite ini merasa kayak heran nih, kok si Sike belum juga dilamar sama orang yang jelek, kok dia belum juga nikah sama orang yang jelek. Sehingga dia akhirnya turun ke bumi juga dan tahu apa yang dilakukan oleh si Aphrodite, yaitu mengutuk si Sike supaya dia nggak dilamar oleh siapapun. Nah dari hal itulah si Sike itu melakukan perjalanan untuk menemukan cinta sejatinya. Dan di saat perjalanan itu dia pun akhirnya bertemu dengan Cupid. Aku nggak akan menjelaskan tentang cerita mereka, tapi cerita mereka itu sangat romantis dan menyentuh banget. Inti dari kisah mereka adalah penuh perjuangan dan rintangan yang sangat berat banget, namun akhirnya mereka dapat bersatu. Nah melihat pengorbanan cinta antara Cupid dan Sike, para dewa pun akhirnya tersentuh dan akhirnya menjadikan mereka sebagai cinta yang abadi. Cinta abadi dan juga Valentine, bukankah itu punya kaitan sama? Sampai di sini kalian udah paham kan apa kaitan antara Cupid dan juga Sike dengan hari Valentine? Nah tadi kan aku udah bilang bahwa konsepnya itu mengusung pernikahan antara Cupid dan juga Sike. Ada nggak sih bukti lain lagi yang bisa memperkuat statement tadi? Nah buktinya banyak banget nih, mulai dari pada scene Yuri di bagian ini. Kalau kalian nih ke wedding party, khususnya wedding yang dilakukan di outdoor, lampu tumbler yang berkelap-kelip itu adalah dekorasi yang sangat sering banget digunakan untuk pernikahan yang outdoor. Lalu misalnya ada wine. Nah wine, oke lah kita tahu bahwa Hitomi adalah Dionysus, tapi kalian pasti tahu bahwa wine adalah salah satu minuman yang sangat penting banget nih, khususnya untuk pernikahan. Lalu visual serta dress yang mereka kenakan itu benar-benar mewah banget dan sangat mempesona. Jadi sangat cocok untuk digunakan untuk menghadiri sebuah pesta. Lalu kalian akan melihat juga di beberapa bagian akan ada penari latar yang mana mereka semua merepresentasikan tentang orang yang menjadi pengisi acara hiburan. Oke, tadi kan udah banyak banget bukti yang udah aku jabarkan ke kalian, dan sekarang kita udah tahu bahwa mereka benar-benar mengusung konsep pernikahan antara Cupid dan juga Sike. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa mereka menggunakan konsep tersebut? Apa alasannya? Kisah cinta Sike dan Cupid itu penuh perjuangan dan rintangan, sehingga inilah yang membuat cinta mereka menjadi abadi. Begitu juga dengan Aizwan dan Waizon. Kalian pasti tahu rintangan yang dihadapi oleh Aizwan untuk dapat debut, dan kalian pasti tahu bahwa di dalam perjalanannya itu sangat susah banget kan. Dan meskipun perjuangan antara mereka itu terbilang sangat susah dan penuh banget rintangan, Waizon tetap menemani mereka. Aizwan dan Waizon itu selalu bersama-sama, saling menyemangati satu sama lain hingga dapat bertahan hingga sekarang. Cinta antara Aizwan dan juga Waizon itu abadi, sama dengan kisah cinta antara Cupid dan juga Sike. Meski nantinya kalian mungkin akan berpisah, cinta kalian itu akan abadi hingga selamanya. Nah untuk tambahan nih, mungkin ada beberapa scene dari membernya yang nggak aku jelasin secara detail, tapi sebenarnya udah aku jelasin kok di part pertama. Aku akan jelasin beberapa aja menurut aku yang paling penting banget dan belum aku jelasin sama sekali. Misalnya adalah pada bagian antara si Chaewon dan juga An Yujin. Kalau kalian melihat, Chaewon akan mengukur badan Yujin dengan menggunakan alat ukur para penjahit. Namun anehnya, ia akan mengukur bayangan milik Yujin nantinya. Begitu juga dengan Yujin, aneh banget di saat melihat Chaewon berada di belakangnya. Jadi bagian di saat Chaewon itu mengukur badan milik Yujin itu mewakili tentang jarak yang akan ada pada mereka nantinya. Lalu nantinya di saat Yujin menutup matanya dan kalian akan melihat bayangan Chaewon di belakangnya, itu berarti bahwa di saat ia bersedih dan telah berpisah, mereka akan tetap saling mendukung satu sama lain meskipun dari belakang. Sampai di sini udah paham kan? Lalu di saat mereka berpelukan, itu berarti bahwa mereka emang gak akan pernah terpisahkan, meski nantinya mungkin jarak akan menjadi penghalang untuk mereka, tapi sebenarnya mereka itu enggak akan pernah terpisahkan dan tetap bersama-sama hingga selamanya. Dan bagian yang kedua adalah Minju dan juga Hyewon. Kalian pasti dibuat bertanya-tanya, kenapa mereka selalu bertukar posisi? Nantinya Minju yang berada di atas tahta, lalu Hyewon juga berada di atas tahta, bahkan kostum yang digunakan pun sama. Apa sebenarnya makna dari bagian ini? Cukup simpel banget. Kalau kalian benar-benar Waizon dan juga Produstan, kalian pasti tahu apa yang terjadi antara Minju dan juga Hyewon. Mereka itu sering berada di posisi yang sama. Coba kita throwback sedikit ke Produce. Misalnya di saat mereka melakukan audisi nih, di episode pertama. Jadi mereka itu sering disama-samakan dikarenakan punya visual yang cantik dan juga masih muda banget. Intinya mereka itu punya posisi yang sama. And next kita akan ke bagian Munyong. Kalau kalian lihat, dia akan berada di tengah dan dikelilingi oleh tangan-tangan member yang lain.
Hal ini mewakili dirinya yang bersinar sebagai seorang center. And the next Envy, kemarin kan aku udah bilang nih bahwa dia adalah Dewi Artemis, dan Dewi Artemis adalah Dewi Perlindungan. Hal ini akan make sense banget dengan tugasnya sebagai seorang leader, yaitu melindungi member-member yang lain yang masih muda. Lalu Cheon nih, di sepanjang musik video dia selalu menari. Hal itu udah jelas banget maknanya bahwa dia adalah orang yang bersinar sebagai seorang main dancer. Dan Hitomi, jadi Hitomi nantinya akan memegang anggur. Kalau di video sebelumnya, khususnya di Lapian Rose, dia itu dipenuhi dengan minuman jus dan juga jeruk, yang mana jus dan juga jeruk itu mewakili tentang dirinya yang masih remaja, sedangkan wine itu mewakili dirinya yang sudah dewasa. Kok bisa demikian? Kalian pasti tahu bahwa orang yang remaja nggak boleh minum minuman keras kan? Kalau orang yang dewasa udah pasti dia udah boleh minuman keras. Dari hal itu dapat kita bilang bahwa sekarang Hitomi udah mulai beranjak dan menyentuh ke usia yang dewasa. And the next, kalian perhatikan di bagian ini, terdapat sebuah lingkaran yang berbentuk bulan. Koreografi yang mereka buat pun terlihat seperti seekor burung. Kalau mendengar burung, kalian akan terbawa ke salah satu scene di mana nih di saat mereka sedang duduk bersama, akan ada burung berada di atas mereka. Dan burung tersebut adalah bukan burung kalian ya. Burung itu adalah burung merpati. Bulan dan juga merpati itu punya kaitan satu sama lain. Apa kaitannya? Bulan itu mewakili tentang perempuan yang memberikan keseimbangan pada lelaki, yang mana lelaki itu disimbolkan dengan matahari. Kalau burung merpati itu dilambangkan tentang kesetiaan. Semuanya akan mengarah pada cinta yang abadi. And the next, kita akan masuk ke poin yang terakhir. Jadi aku nggak akan jelasin satu persatu lirik lagunya, tapi langsung aja simpulin maknanya. Kalau kalian pengen lihat lirik lagunya secara full, langsung aja searching di Google ya, karena udah banyak banget. Dan sekarang aku akan langsung aja jelasin apa sebenarnya makna dari lagu Fiesta. Di lagu ini mereka mengungkapkan bahwa Fiesta adalah puncak dari perjalanan mereka. Dan setelah mereka melakukan pesta, mereka akan mencium aroma yang baru di tempat yang baru. Itu berarti bahwa mereka akan segera meninggalkan Aizuan dan segera memulai perjalanan mereka di tempat yang baru. Di sini mereka memberikan pesan kepada Waizon bahwa kalian itu harus tetap nih mengingat setiap kebahagiaan, keceriaan, dan kesenangan yang telah mereka berikan. Karena kamu dan Aizuan adalah orang yang istimewa dan cinta kalian akan abadi selamanya. Jadi menurut aku ya, mereka nggak ingin memberikan kesan yang sedih di comeback mereka yang mungkin terakhir ini, tapi mereka ingin memberikan kesan yang ceria dan penuh dengan kecintaan, supaya kalian nih akan mengingat bahwa mereka itu pergi dengan bahagia, enggak dengan kesedihan. Itu sangat menyentuh banget sih. Nah, tadi kan kita udah jelasin nih poin demi poinnya, dan sekarang langsung aja kita buat kesimpulan dari semua poin yang telah kita dapatkan. Di poin pertama kita tadi kan udah ngebahas konsep albumnya. Jadi kita udah dapetin clue bahwa mereka adalah bunga Fiesta. Di konsep kedua kita udah ngebahas musik videonya, dan di sana kita udah dapetin clue tentang cinta yang abadi. Dan di poin yang terakhir adalah tentang pesta. Pesta ini bukan pesta sembarangan, tapi tentang pesta perpisahan. Jadi kalau kita gabungkan semua clue yang udah kita dapatkan, maka akan menghasilkan makna bahwa mereka seperti bunga Fiesta yang akan memberikan ketenangan pada siapapun. Jadi dengan ketenangan yang diberikan oleh mereka, kalian gak perlu merasa sedih dan khawatir dikarenakan perpisahan yang terjadi. Karena cinta antara Aizuan dan Waizon itu abadi. Gak ada yang dapat memisahkan cinta di antara kalian, meskipun jarak sekalipun. Sampai di sini udah paham kan? Nah guys, itu adalah teori dari Aizuan Fiesta. Apakah ada dari kalian yang udah mecahin teorinya dan punya kesamaan dengan aku? Komen di bawah ya. Dan aku mohon maaf banget, mungkin ada suara yang annoying di sepanjang videonya. Aku mohon maaf banget karena ini juga di kampung, masih di kampung ya. Jadi masih banyak keributan dan susah banget buat video, sumpah. Pokoknya jangan lupa nih untuk subscribe, like, and comment, serta follow juga Instagramku di @yosurekim. Thank you so much. See you next time. Goodbye.